pagi hari ini yang luar biasa. Saya hanya sedikit saja berbagi, yang banyak berbagi nanti insya Allah adalah para pembicara yang tadi sudah saya sebutkan, yang luar biasa untuk Anda semua. Kita berada dalam sebuah etape yang disebut sebagai business skill course, ya. Satu etape setelah Anda mengenal HNI ya dalam sebuah acara namanya BOS Business Opportunity Success Seminar. Kemudian Anda tertarik dengan HNI ya, mulai masuk menjadi agen HNI, maka etapa berikutnya adalah memahami bisnis ini lebih dalam, dimulai dari yang paling dasar ya. Kita sebut dengan BSC Business Skill Course ya. Di masa pandemik ini alhamdulillah kita jadi mudah mengadakan BSC berskala nasional bahkan internasional ya. Karena apa? Karena sekarang kita bisa terpaut dari dunia online sehingga kemudian Bapak Ibu sekalian dimanapun berada bisa ikut bersama-sama dengan kita. Apa target kita? Sebagaimana dalam setiap bisnis Bapak Ibu sekalian ya, maka tentunya ada sebuah hal-hal yang fundamental yang menjadi paling penting dan merupakan ciri tersendiri dari bisnis tersebut yang harus Bapak Ibu pahami. Setiap bisnis memiliki ciri khasnya tersendiri. Lagi-lagi saya harus menggarisbawahi kepada Anda bukan bekerja sebagai seorang karyawan HNI. Anda hari ini bukan sebagai salah satu staf HNI. Anda hari ini adalah sebagai seorang pebisnis HNI. Ada sebuah yang terus harus digarisbawahi. Agar apa? Agar mengubah ya juga apa yang ada dalam pikiran kita. Mungkin sebagian dari kita hari ini sedang atau pernah ya berstatus sebagai seorang karyawan. Sehingga kemudian saya ingin pastikan Anda bisa menempatkan pola pikir yang tepat dalam halal network internasional ya. Kita sedang berbisnis ya. Kita sedang berbisnis, bukan sedang menjadi seorang karyawan. Jadi sebagai contoh nanti Bapak Ibu sekalian, meskipun tidak harus melepaskan kekaryawanannya ya, tidak harus melepaskan karyawanannya. Bapak dan Ibu yang hari ini masih bekerja sebagai seorang staf karyawan di sebuah perusahaan atau di sebuah usaha ya, atau dimanapun ya Bapak Ibu sekalian, tetap punya peluang sukses berbisnis. Yang penting tadi tahu pola bisnisnya, tahu menempatkan mindset kita yang tepat seperti apa untuk jalankan bisnis ini. Insya Allah sudah banyak terbukti ya, termasuk yang akan hadir di depan Anda, mereka yang statusnya karyawan, bahkan statusnya adalah ASN ya dulunya ya, karena baru-baru ini beliau memutuskan untuk berhenti dan kemudian memberikan kursinya sebagai peluang buat teman-temannya yang mungkin sudah puluhan tahun juga berkarir di ASN ya, yang beliau memilih untuk fokus di bisnis ini ya. Bapak Ibu sekalian juga adalah seorang ASN. Saya beri contoh adalah Pak Haji Basit Sugianto yang sebenarnya akan memberikan Anda banyak pencerahan insya Allah dari kota Jogja, Jawa Tengah. Beliau tadinya adalah seorang ASN. Tapi Bapak Ibu sekalian, meskipun ASN, beliau sukses berbisnis di HNI. Jadi bukan keluar ASN baru sukses di bisnis HNI. Masih dalam posisi sebagai seorang karyawan, beliau berhasil meniti karir baik banget, bagus banget di HNI dan sukses luar biasa. Sehingga kemudian beliau menginfakkan kursi ASN-nya buat teman-teman yang lain yang mungkin tidak punya peluang sebesar beliau di luar ASN. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, contoh saja bahwa hari ini tidak ada masalah. Ya, apakah Anda masih seorang karyawan? Ya, apakah Anda masih seorang pegawai? Ya, tetapi Anda harus tahu bahwa ini bisnis. Ada hal yang paling fundamental, paling mendasar harus dipahami dalam bisnis. Ya, sedangkan setiap bisnis pun memiliki ciri khasnya sendiri. Kalau hari ini ada di antara Bapak Ibu sekalian yang memiliki bisnis dan sukses dalam bisnis tersebut, selamat saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi harus dipahami bahwa setiap bisnis punya ciri khasnya sendiri. Seseorang berbisnis misalnya sembako, pasti berbeda dengan kemudian dia berbisnis alat-alat elektronika, ya kan? Ya, seseorang yang sukses berbisnis makanan-makanan segar gitu, ya pasti berbeda ketika dia berbisnis perhotelan, ya, ataupun tempat wisata. Masing-masing punya ciri khas. Ya, punya tips dan triknya sendiri bagaimana sukses dan bisa berkembang dengan besar. Dan itu harus Bapak Ibu pahami dari sejak awal. Jadi yang pertama adalah Bapak Ibu sekalian harus pahami ini adalah kita sedang berbisnis, dan sebagai seorang pebisnis kita harus tahu benar apakah jenis bisnis kita, apakah kelebihannya, apakah tips dan triknya agar dia kemudian menjadi berakselerasi sangat cepat, dan kemudian
kiat-kiat lain yang kita perlukan untuk kemudian memastikan bisnis kita itu on the track kepada kesuksesannya. Nah, ini ada bagian acara business skill course. Saya buat ini sebagai awal, saya sebagai keynote speaker, catat baik-baik. Inilah target kita, insya Allah. Namun sebelum kemudian nanti para pembicara akan membicarakan bagaimanakah ya strateginya, bagaimanakah caranya, maka saya kasih tambahan sedikit kepada Bapak Ibu sekalian. Sesuatu yang paling penting yang saya akan mulai dari sebuah cerita tentang hidup saya. Jadi kalau boleh dikatakan, saya ada beberapa fase ya sebelum saya berada di manajemen, saya juga seorang leader, Bapak Ibu sekalian. Saya mengalami seperti Anda, Bapak Ibu sekalian. Hari ini mungkin nyata Bapak dan Ibu ada yang baru saja bergabung ya menjadi agen HNI. Betapa murahnya, mau nyebut bisnis kok murah banget, tapi nggak murahan. Tapi ya kita akui ya, kita hanya membeli sebuah bisnis dengan harga yang begitu sangat murah dibandingkan kita membeli bisnis yang lain. Ya, kita bangun warung saja, Bapak Ibu sekalian, harus merenovasi area parkiran rumah kita, menyiapkan buat daerah warungnya, membeli bahan baku ataupun komoditi yang mau kita jual ya, kemudian nyiapin tenaga kerjanya, itu berapa biaya yang harus disiapkan tuh kita, Masya Allah. Sekedar misalnya membandingkan antara bisnis ini dengan orang yang jualan sari tebu ya, yang dorong-dorong kemana-mana capek tiap hari ya, gitu bisa katakan sebagai satu proses jenis berdagang ya, itu saja biaya kita berbisnis ini jauh lebih kecil ya. Saya pernah tanya di sebuah daerah di namanya Kuala Tungkal di Jambi beberapa tahun yang lalu, seorang pemeras ya sari tebu, saya tanya berapa Bang buat modal seperti ini. Dia katakan harganya untuk dorongan ini segala mesinnya segala macam 7 juta rupiah, Masya Allah. Waktu itu saya langsung mengatakan, Masya Allah, sungguh beruntung mereka yang berbisnis di halal network internasional. Tidak perlu punya modal sebesar ini, tapi untung bulannya bisa sebesar ini, bahkan lebih besar lagi daripada ini. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, saya mau cerita di masa ketika saya berada di posisi seperti Bapak dan Ibu sekalian. Untuk menggambarkan sesuatu yang diperlukan. Ini bagian dari kunci, tapi bukan bicara, ini tidak bicara tentang strategi, tapi bicara tentang sesuatu yang dibutuhkan ada di dalam pikiran kita. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, saya menerima bisnis ini dengan harga murah, seperti Anda juga menerimanya dengan hanya membayar berapa puluh ribu saja, paling mahal 30 ribu ya. Kemudian saya sangat yakin, nah ini yang menarik ya, meskipun membayar dengan harga murah, tapi saya sangat yakin dengan bisnis ini, hingga kemudian saya pada saat itu dianggap orang gila. Kenapa begitu? Karena dengan bisnis yang cuma puluhan ribu ini, saking yakinnya, saya berani pindah kota, Bapak Ibu sekalian. Di saat itu, tempat saya tinggal di Bekasi, orang tua saya di Bekasi, keluarga saya secara besar di Bekasi, tapi saya putuskan untuk pindah kota gara-gara bisnis ini. Bisnis yang cuma puluhan ribu itu saya berani untuk kemudian pindah kota. Kemana? Ke kota Bandung, Bapak Ibu sekalian. Apakah saya punya saudara di Bandung? Saya nggak punya saudara di Bandung. Apa punya kenalan di Bandung? Saya nggak kenal siapa-siapa di Bandung. Tapi gara-gara bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, saya berani, saya yakin saya pindah ke kota yang saya tidak punya siapa-siapa di sana. Ini the true story. Ini real ya. Anda tinggal mengukur sejauh mana keberanian yang perlu dimiliki, sejauh mana keyakinan yang perlu Anda miliki kalau Anda ingin sukses. Pada saat saya dapat di situ, saya pindahkan diri saya, bukan cuma sendiri, saya bawa juga keluarga saya, pindah ke kota Bandung. Saya bawa anak saya yang baru beberapa bulan baru saja keluar ya, baru oe Agustus, kemudian saya berangkat Januari, ya kita berangkat ke Bandung, berarti baru mungkin 4-5 bulan ya, saya pindahkan Bapak Ibu sekalian semuanya untuk sebuah keyakinan. Kalau Bapak Ibu ingin sukses, maka takarlah keyakinan yang harus dimiliki sebesar itu ya, takarlah Bapak Ibu sekalian sebesar itu, karena orang yang bercerita tadi ya, yang kemudian berani pindah begitu Bapak Ibu sekalian, setahun kemudian dia sudah punya penghasilan 12 juta per bulan di tahun 2000 ya, bukan tahun 2020. Jadi 20 tahun yang lalu. Dalam waktu 1 tahun, dia sudah punya penghasilan di atas belasan juta, 12 juta. Dan di masa keliderannya, penghasilannya sudah ratusan juta per bulan. Jadi Bapak Ibu sekalian, takarlah dengan baik pada hari ini sebelum Anda mendengar semua kiat, cara, ya, tips dan triknya, strateginya yang akan segera diberikan oleh orang-orang hebat. Tapi sebelum takar dulu.
saya harus punya dua hal yang harus saya miliki. Pertama adalah saya punya keyakinan. Saya harus punya keyakinan bahwa bisnis ini, ya, bisnis yang mampu membuat saya berubah kehidupan saya lebih baik daripada sebelumnya. Saya sangat yakin itu. Bapak Ibu harus mampu menakar keyakinan itu tinggi sekali sampai bisa naik 2 kali lipat dari keyakinan sebelumnya. Harus diukur Bapak Ibu sekalian. Harus naik di acara hari ini. Keyakinan Anda dalam bisnisnya harus naik minimal 2 kali lipat. Bahkan kalau bisa lebih daripada itu. Kalau memulai bisnis sudah yakin, naikkan lagi keyakinan 2 kali lipat lagi. Minimal itu Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua adalah Anda harus memiliki keberanian. Nah, ya, Anda harus memiliki keberanian. Jadi dua hal ini adanya dalam pikiran Anda, mental Anda Bapak Ibu sekalian. Anda harus memiliki keberanian. Yang keberanian itu berapa kali naiknya daripada saat ini? Berapa Bapak Ibu sekalian? Ada yang bisa menebak berapa? Berapa? 2 kali? Seperti keyakinan? Berapa? 4 kali? 6 kali? Mohon maaf, belum cukup kalaupun 6 kali. Seorang anak muda yang kemudian kemudian dia membawa istri dan anaknya pindah ke sebuah kota yang tidak ada kenalan di sana, tidak ada saudara di sana, nggak kenal siapa-siapa di sana. Kira-kira berapa keberaniannya dia naikkan saat itu? Yang benar adalah 10 kali Bapak Ibu sekalian. Jadi hari ini Bapak Ibu sekalian, Anda punya keyakinan saja sukses di HNI belum cukup Bapak dan Ibu sekalian. Yakin sudah bagus, bahkan harus naik 2 kali lipat. Tapi Anda harus punya keberanian untuk melangkah, untuk mencoba dan mencoba lagi, ya. Dan itu nggak cukup cuma 2 kali kenaikannya, nggak cukup cuma 4 kali kenaikannya, nggak cukup cuma 6 kali kenaikannya, nggak cukup cuma 8 kali kenaikannya. Naikkanlah keberanian Anda 10 kali Bapak Ibu sekalian. Takbir, Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya kenal banget bagaimana orang-orang yang akan mengisi Anda itu, mereka juga memiliki karakter yang sama, keyakinan yang sama, dan kemudian keberanian yang luar biasa. Ya, sehingga beliau-beliau yang tadinya cuma masih ASN tapi mampu berkarir sukses di HNI. Seorang bernama Rahmat Hidayat, saya kenal beliau sebenarnya adalah seorang awalnya masih berjas rapi, salah satu manajer di sebuah swalayan terkenal Indonesia. Kemudian berani melepaskan jasnya sebagai manajer, melepaskan pekerjaannya untuk bisnis HNI. Dan sekarang memang sudah hasilnya jauh melampaui dari hasil ketika dalam posisi hanya sebagai seorang manajer di salah satu toko swalayan terkenal seluruh Indonesia. Dan Ibu Evi Dahlia juga demikian, ya, seorang ibu-ibu biasa, ya, di Sumatera Selatan, yang beliau hari ini kenal waktu itu dikenal, ataupun hari ini masih dikenal sebagai seorang ustadzah, seorang penggerak sosial, ya, seorang penggerak ibu-ibu, tapi kemudian punya keyakinan dan keberanian sehingga kemudian mengubah semuanya menjadi luar biasa bersama Halal Network International. Maka Bapak Ibu sekalian, sebelum Anda mendengar semua kiat, ya, tips-tips dan strategi yang sudah akan dibentangkan, Anda harus memiliki dulu keyakinan dan keberanian. Itu kunci dari saya sebagai keynote speaker Anda pada pagi hari ini. Dan insya Allah saya doakan Anda sukses besar insya Allah. Dan mampu meraih target tercepat dan dalam kondisi yang terbaik insya Allah. Demikian dari saya.